Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Sasti dari Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan database keuangan, penjualan, dan transaksi. Baik, yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu soal UTS saya, yaitu terdapat suatu toko di mana banyak sekali pelanggan di sana karena setiap hari toko tersebut banyak sekali diskon. Adapun diskon besar di tanggal atau hari tertentu. Untuk diskon tambahan biasanya khusus member dengan minimal pembelian dan status keanggotaan di level apa. Misalnya Raisya adalah member di level gold dengan jumlah belanja 50.000, maka dia akan hanya mendapatkan diskon member sebesar 10.000, dan Reina adalah member level mendapatkan diskon 5%, akan tetapi jumlah pembelian melebihi yang ditentukan 100.000 dan jumlah pembelian Reina adalah 140.000, maka Reina berhak mendapatkan diskon 5% dari member dan 10% dari minimal belanja. Yang terakhir, Nur Anissa, member level platinum, mendapatkan diskon 15%. Terdapat kategori di toko tersebut, misalnya ATK di setiap hari mendapatkan diskon 5%, elektronik 10%, dan sembako 20%. Untuk diskon tersebut tidak memandang level maupun minimal pembelian. Nah, untuk soalnya yaitu di sini, buatlah flowchart dari cerita tersebut dan perhatikan simbol flowchart harus disesuaikan. Nah, pertama-tama kita buat flowchartnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat flowchartnya, yaitu nih, yang pertama kita klik start, input level, input kategori, input barang, mulai berbelanja, proses pembayaran. Nah, di sini total belanjaannya 100.000. Jika pelanggan ataupun member berbelanja lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Tetapi jika konsumen total belanjanya tidak melebihi 100%, maka dia tidak akan mendapatkan diskon 10%. Dia hanya mendapatkan diskon di setiap membernya, yaitu yang pertama ada member level silver mendapatkan 5%, gold mendapatkan 10%, platinum 15%. Nah, dari diskon member tersebut, konsumen pun mendapatkan diskon lagi di kategorinya. Di sini ada 3 kategori, yaitu ATK, elektronik, sembako. Untuk kategori ATK itu mendapatkan diskon 5%, elektronik diskon 10%, sembako 20%. Nah, jika sudah, kita totalkan belanjaan dan total diskon. Setelah itu akan muncul total harga, lalu lakukan pembayaran dan selesai. Ini untuk soal nomor 1. Yang kedua yaitu dari tugas sebelumnya kita sudah membuat 3 tabel kategori barang dan transaksi. Buatlah tabel untuk melengkapi 3 tabel tersebut. Nah, di sini kita membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu di sini saya sudah membuat tabel member dan juga kategori member dan penjualan. Nah, untuk member itu di sini kita menggunakan atribut di sini ada 3 atribut, yaitu ID member, kode member, nama member, dan level. Nah, untuk penjualannya kita di sini ada ID penjualan, tanggal penjualan, nama member, dan total harga. Nah, setelah kita sudah membuat tabelnya, yang ketiga itu dari tabel yang sudah dibuat, buatlah input PHP dan view PHP untuk masing-masing tabel yang sudah dibuat di soal nomor 2. Nah, setelah sudah ini kita ke sini ke visual code, lalu kita coding. Pertama, cara codingnya itu kita pilih ini, lalu kita klik tambah member.php. Nah, di sini sudah saya coding. Nah, setelah sudah codingnya berhasil, tampilan akan
seperti ini. Nah, tampilan akan muncul seperti ini. Di sini kita kode member misalnya 2. Nama member misalkan saya sendiri. Untuk level kita pilih level. Di sini ada level gold, silver, platinum. Nah, kita pilih gold. Lalu submit query. Nah, jika ini di sini sudah berhasil. Nah, lalu kita setelah itu kita coding lagi di tampil member. Nah, di sini saya juga sudah mengcoding tampil member. Nah, ini codingannya. Ketika sudah codingan benar, maka akan muncul di sini. Nah, ini kan ID member, kode member 2, nama member, verifikasi dan level gold. Setelah itu kita coding di penjualan. Nah, di sini kita kayak tambahkan file, lalu kita ke tambah penjualan dan PHP. Ini saya sudah mau coding ya. Nah, ini codingannya. Setelah codingan benar, maka tampilan akan kita pergi lagi ke localhost keuangan, kita ke tambah penjualan. Nah, setelah codingan kita benar, maka akan tampilan akan seperti ini. Lalu kita isi saja dengan misalkan contohnya tanggal penjualannya itu tanggal sekarang 20 Oktober 2023, nama saya sendiri Rizka, dengan total harga misalkan 140.000. Kita submit query. Nah, ini sudah berhasil ya, langsung di tanggal penjualan yaitu 23/10/28 atas nama pelanggan Frika Sasti, total harga 140.000. Nah, setelah itu untuk soal yang keempat, buatlah view report PHP tampilan seperti di bawah ini. Nah, setelah kita sebelum kita menampilkan, kita mengcoding terlebih dahulu view reportnya. Di sini saya sudah mengcoding ya. Nah, cara menampilkannya yaitu kita salin saja kode di sini dari select sampai ke level. Nah, setelah udah di salin, kita ke database-nya. Kita ke sini, kita ke database, kita ke barang. Kita ke barang, lalu kita ke SQL-nya. Nah, kita salin kodenya di sini. Yang tadi sudah kita salin, ini hapus saja, lalu kita Ctrl V. Nah, setelah sudah menyalin kode yang tadi ke sini, kita langsung saja ke kirim. Ini proses. Nah, kalau udah berhasil, maka tampilan report view-nya akan seperti ini, akan sama apa yang di soal ya guys ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.